Salam, damai di lengan Yesus, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan Yesus sungguh amat baik bagi kita. Kita boleh bertemu lagi pada pelajaran rohani. Dan pada minggu ini kita ada pada pelajaran yang ke-13 dengan judul Mengobarkan Perdamaian. Ayat inti terdapat dalam Efesus pasal 6 ayat 16 dan ayat 17. Firman Tuhan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, sangat menarik kita perhatikan pelajaran ke-12 dan pelajaran yang ke-13. Ini berkisar pada Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Pada pelajaran 12, Rasul Paulus mengingatkan kepada umat-umat Tuhan untuk mempergunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, jangan lupa kita dapati dalam pelajaran ke-12 bahwa firman Allah dan doa merupakan satu kesatuan bagi umat-umat Allah untuk dapat kita gunakan sebagai makanan rohani, dan kita gunakan ini mengaplikasikan makanan rohani firman itu dalam kehidupan kita setiap hari, dan itulah yang merupakan satu kesatuan firman dan doa untuk bisa menangkis akan tipu muslihat iblis yang bisa saja menjatuhkan saudara dan saya. Kita ada pada pelajaran yang ke-13 ini, yaitu kita menggunakan firman ini, firman Tuhan, kita mengobarkan firman Tuhan karena hanya dengan firman Tuhan saja bisa mendamaikan semua orang, bisa mendamaikan kita dengan Allah. Oleh sebab itu, kita bersyukur oleh karena firman yang Tuhan berikan bagi kita melalui pelajaran-pelajaran rohani. Nah, sahabat firman, untuk beberapa menit ke depan saya hanya tambahkan dari pelajaran yang ke-12 saja. Saudara-saudara juga akan lebih banyak belajar dan menambahkan lebih banyak pelajaran-pelajaran rohani. Mari kita siapkan untuk belajar bersama-sama. Timbul pertanyaan dalam pelajaran ke-13, apa yang merupakan ikat pinggang orang Kristen? Sahabat pun yang berkati Tuhan, yang merupakan ikat pinggang orang Kristen adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran itu. Ya, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kebenaran ini adalah kebenaran Yesus Kristus yang harus meliputi, harus dihidupkan, harus menjadi makanan yang lezat bagi umat-umat Tuhan. Kebenaran Kristus ini harus membungkus seluruh kehidupan kita, sahabat firman. Oleh sebab itu, jika saudara membaca firman Tuhan tanpa doa, sia-sia. Doa tanpa firman Tuhan juga sia-sia. Jadi firman Tuhan mengajak saudara dan saya untuk lebih dan lebih memperhatikan, mendengarkan, dan menghidupkan akan firman ini. Nah, supaya tidak menjadi penghalang dalam peperangan rohani, kita harus, sahabat firman, kita harus beribadah dan bekerja. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Dua hal ini menyatakan bahwa kita benar-benar bergantung pada Kristus adalah sebagai kebenaran dan tidak terdapat perubahan. Poin yang kedua, jika kebenaran Kristus dinyatakan jika kebenaran Allah dinyatakan melalui Kristus, ini akan membentuk, merupakan dasar kehidupan keteguhan kekristenan. Nah, perlu diingat bahwa baju sirah keadilan
Nah, siapa yang memiliki sifat khas ini, sifat keadilan ini? Di dunia ini tidak ada keadilan, sahabat firman. Oleh sebab itu kita dapati dalam pelajaran ini bahwa Allah sendiri yang dinyatakan melalui Kristus yang telah menebus kita dari dosa. Allah adalah sumber keadilan. Nah, oleh sebab itu Kristus telah membenarkan kita sehingga memungkinkan kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Keadilan adalah, sahabat firman, satu hubungan yang benar dengan Allah yang menuntun kepada kehidupan yang benar. Ini adalah suatu panggilan untuk menjadi murid, sahabat firman. Yang berikut, untuk menjadi adil, berarti kita harus menjadi serupa dengan Kristus dalam penurutan kepada hukum Allah. Yang berikut, kita harus ada kebijakan moral dan kehidupan yang benar dan jujur. Hasilnya adalah kita memiliki damai sejahtera yang menuntun kepada kemenangan atas dosa. Yang berikut, satu hubungan kebersamaan sebagai kelompok manusia, khususnya sebagai kelompok iman. Poin yang berikut, sahabat firman, kita diminta untuk mengejar damai sejahtera itu seperti saat ini. Kita baca dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 22. Timbul pertanyaan, apa yang merupakan dasar keamanan rohani kita? Yang merupakan dasar keamanan rohani kita, sahabat firman, adalah iman. Iman berarti percaya Allah bahwa Dia mengasihi kita dalam segala hal. Yang berikut, Dia menggantikan segala ketidaktaatan kita, yaitu keadaan kita, kelemahan kita, untuk menerima kebenaran. Dan iman yang demikian memberi kita kuasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang bisa mendamaikan semua orang. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa firman yang kita pelajari pada pelajaran yang ke-13 ini. Nah, apa fungsi ketopong bagi orang-orang Kristen? Fungsinya yang pertama, untuk melindungi pusat keinginan kita, karena di sini keputusan-keputusan penting dibuat. Yang berikut, yang kedua, ini merupakan keselamatan yang telah diberikan kepada kita melalui Kristus. Oleh sebab itu, kita harus hidup di dalam pengharapan pada Kristus. Kabar baiknya, sahabat firman, adalah seperti ini, bahwa pekerjaan Kristus, apa yang Dia capai, yaitu kesucian. Hal ini yang memberi pengharapan keselamatan bagi manusia. Sangat luar biasa poin-poin rohani dari pelajaran yang ke-13 ini. Kita datang kepada kesimpulan, sahabat firman. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah melalui Yesus Kristus. Oleh karena poin yang pertama, Allah telah menebus kita dari dosa melalui Kristus dan memateraikan dengan rohnya dan membawa kita manusia ke dalam persekutuan yang bersatu dengan dirinya. Manusia-manusia yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, yang mengakui kebenaran Yesus Kristus dalam kitab suci, yang menuruti segala perintah-perintahnya, akan dibawa dan dipersatukan dengan diri Kristus. Yang kedua, sahabat yang diberkati Tuhan, kita tidak tahu kapan dan bagaimana setan menyerang kita. Oleh sebab itu, pelajaran yang sangat luar biasa mengakhiri poin-poin rohani di pelajaran 13 ini, yaitu itu sebabnya kita harus siap sedia setiap hari dengan menjadikan firman Tuhan sebagai santapan rohani dan diwujudkan dalam hidup setiap hari dengan doa yang sungguh-sungguh, sehingga kita akan memenangkan peperangan rohani ini. Poin yang berikut, bahwa firman Tuhan adalah firman pendamaian, sahabat firman. Oleh sebab itu, ketika kita sudah ada dalam firman,
kita diminta pada pelajaran yang ke-13 ini untuk menyampaikan firman pendamaian ini kepada saudara-saudara kita di mana saja berada, sehingga kita sama-sama didamaikan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman ini. Amin.